Halo tetanku semuanya, pada beres ya. Kembali lagi bersama saya Lian. Sebuah film yang menceritakan tentang perampokan profesional yang dibintangi oleh aktor-aktor terkenal. Film ini menceritakan tentang perampokan emas senilai 35 juta dolar. Namun salah satu tim perampok ini berkhianat kepada anggotanya sendiri, yang dimana dia ingin memiliki semua emas tersebut. Seperti apa alur ceritanya? Tanpa banyak sinopsis di awal, inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang gadis cantik yang lagi terbangun dari tidurnya. Dia bernama Stella. Stella ini adalah seorang anak dari bapaknya yang ahli membobol berangkas-berangkas di dunia. Dia bernama John. Meskipun dia baru saja keluar dari penjara, dia sedang menelpon si Stella untuk memberikan perhiasan mewah untuk anak tercintanya. Setelah teleponnya ditutup, John menemui rekan timnya yang bernama Charlie. Mereka merencanakan sebuah perampokan besar dengan mencuri emas senilai 35 juta dolar. Namun karena usia John yang sudah tua atau sudah kero ini, John meminta Charlie untuk memimpin misi ini. Dan terlihat juga anggota lainnya yang bernama Robbie yang ahli menyetir menjemput John dan Charlie untuk menuju lokasi pencurian tersebut. Setelah sampai di lokasi, terlihat anggota lainnya yang bernama Steve yang sedang mencari di mana titik berangkas itu berada. Dengan strategi yang sudah matang, mereka pun mengolesi semacam cairan dan menaruh peledak di titik yang sudah ditentukan. Setelah semuanya selesai dikerjakan, berangkas yang dijaga dengan ketat harus jatuh begitu saja ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Sadar dengan hal itu, penjaga pun langsung mengejar berangkas yang sudah dibawa kabur oleh Robbie dan rekan yang lainnya, yang dimana mereka cuma mengecoh penjaga yang ada di sana. Padahal John dan Charlie masih ada di bawah laut untuk membuka berangkas yang berisi emas puluhan juta tersebut. Setelah berangkasnya terbuka, mereka pun kabur dengan menaiki sebuah truk. Namun ketika mereka melewati jembatan, mereka tiba-tiba dihadang oleh seseorang yang dimana mereka adalah anak buah dari si Steve. Ternyata Steve ini ingin memiliki emas itu semuanya, sehingga John yang sudah tua ini harus menerima tembakan di dada kanan dan kirinya, yang mengakibatkan John harus meninggal di sana. Steve, what the hell are you doing? Dengan kondisi yang terdesak tersebut, Robbie yang menjadi supir truk itu langsung menginjak gas yang mengakibatkan mereka semua harus terjebur ke dalam lautan es di sana. Meskipun mereka terjebur ke lautan es, Steve yang ragu dengan hal itu. Steve menghujani mereka yang terjebur di sana dengan menghujani mereka dengan peluru. Namun untungnya mereka masih memiliki cadangan oksigen yang mengakibatkan Charlie, Robbie, dan tim yang lainnya selamat dari kejadian tersebut. Lanjut cerita, diperlihatkan Charlie dan rekannya ada di tepi lautan tersebut. Charlie sangat kesal karena tidak bisa menyelamatkan John pada kejadian itu. 1 tahun berlalu, Charlie menemui Stella di tempat kerjanya. Charlie mengatakan jika Steve ada di LA. Charlie menemui Stella dengan maksud ingin mengajaknya untuk meretas berangkas seperti di mana apa yang dilakukan John si ayah pada masanya. Setelah berpikir panjang, Stella pun menyetujui ajakan Charlie. Dengan alasan ini akan menjadi kesempatan Stella untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Dan keesokan harinya Charlie membawa Stella untuk memperkenalkan rekan-rekan ayahnya yang dulu pernah satu tim dengannya.
Keesokan malamnya, mereka pun menyusun rencana untuk gimana caranya masuk ke tempatnya Steve. Dan di sisi lain, Steve yang sedang menjual emas-emasnya, yang dimana di saat Steve menjualnya, pembeli pun hanya membeli 2 batang emas saja karena Steve tidak mengatakan dan tidak menjelaskan dari mana ia mendapatkannya. I'm not walking as far as I thought. I'm sorry, I can only buy 2 bricks from you today. Kembali ke Charlie, dia sudah bisa memantau tempat tinggal Steve dengan bantuan rekannya dan konsep dari sutradaranya. Mereka pun menyusun rencana dengan mengambil alih televisi salurannya Steve, yang dimana ketika Steve ingin menyalakan TV-nya, secara tiba-tiba TV itu pun error seketika. Dengan cara itu, Charlie menyuruh Stella untuk menyamar menjadi tukang teknisi untuk bisa memasuki tempat tinggalnya Steve. We're gonna knock out Steve's cable and we need to send in a repairman. To get your video blueprint of the interior. Sebelum Stella berangkat ke rumahnya Steve, Charlie menaruh kamera tersembunyi di bajunya Stella. Dengan pantauan Charlie dan rekan-rekannya, Stella pun bisa masuk ke tempat tinggalnya Steve. That's the Martin Vanquish. Looks like that bastard took my car. Setelah tiba di sana, Stella yang cantik itu membuat Steve menyukainya. Dengan samaran tersebut, Steve tidak sama sekali curiga dengan Stella. Setelah sekian lama mereka basa-basi, akhirnya Charlie dan timnya berhasil melihat di mana tempat berkas itu disimpan. Here we go. Here's our baby. Lanjut cerita, televisinya pun sudah menyala dan Steve mengajak Stella untuk berkencan nanti malam. Meskipun semua rencananya berjalan dengan lancar, Charlie harus membuat rencana untuk gimana bisa mendapatkan brankas-brankas tersebut. Yeah, but so how do we get the gold from the vault to the getaway car? How wide is the hallway? Napster? Charlie kemudian mendatangi rumahnya Steve. Namun di sana Steve lagi mengadakan pesta besar-besaran. Namun ketika Charlie ingin masuk ke dalam, mereka harus mempunyai undangan resmi untuk bisa masuk ke acara tersebut. No. Kemudian Stella menemui Steve untuk berkencan. Di sela-sela perbincangannya dengan Steve, Stella secara tidak sengaja mengatakan kalimat yang dimana kalimat itu hanya diucapkan oleh si John. Di saat itu juga, Steve menyadari jika John mempunyai anak yang sekarang berusia seperti Stella. He's the only person I've ever heard say that. He said it all the time. His name was John Bridger. Dan tiba-tiba Charlie dan rekan-rekannya mendatangi Steve. Namun Charlie dibuat kesal oleh Steve. Kemudian Charlie menunjuk muka Steve begitu saja. Tompes banget. Keesokan harinya, Charlie mendapatkan kabar jika Steve ingin membawa emas-emasnya ke Meksiko dengan dibawa oleh truk. Mendengar hal itu, Charlie bekerja sama dengan seorang montir. Untuk apa? Pastinya Charlie ingin mobil 3 Mini Cooper-nya di-upgrade atau dimodif supaya bisa memuat beban yang lebih banyak. But I don't like to be kept in the dark. If I'm in, I'm in. Okay. Setelah mobilnya selesai dimodifikasi supaya bisa memuat emas dengan berat yang sangat tinggi, kemudian Robbie memantau ada pergerakan 3 truk yang sama berjalan di depannya. Dan Robbie mengkonfirmasi kepada rekannya jika truknya sudah bergerak. Dengan kepintaran otak rekannya, mereka pun bisa melacak di mana truk yang berisi emas tersebut. So we have our truck, it is number 128. Steve yang mengawasi dari helikopter, Charlie dan Stella pun beserta Robbie menaiki mobil Mini Cooper yang sudah dimodifikasi. Mereka berhasil mendahului laju kereta api dan salah satu rekannya Charlie yang beroperasi sebagai montir tersebut sudah siap di posisi yang sudah ditentukan. Salah satu rekannya pun mengambil alih laju kendaraan untuk mengarahkan truk yang berisi emas agar melewati jalan yang sudah ditentukan. Setelah truk tiba di tempat tersebut, montir itu pun meledakkan bom dengan truk. Ulang. Setelah truk tiba di tempat tersebut, montir itu pun meledakkan bom dan truk itu pun jatuh ke tempat yang sudah ditunggu oleh Charlie dan rekan-rekannya. Damn. Steve yang menyadari jika truknya hilang, dia pun menyuruh pasukannya untuk mencari truknya. Kemudian Stella berusaha membuka brankas yang sangat susah sekali dibukanya. Stella sempat putus asa
Namun Charlie dan Robbie pun memberi semangat kepada Stella. Kemudian brankas itu pun berhasil dibuka dan emas itu pun berhasil dimasukkan ke mobil Mini Cooper tersebut. Di sisi lain, pasukannya Steve pun mengejar mereka, namun mereka bisa mengatasi semuanya. Setelah mereka keluar ke jalanan, mereka dikejar oleh Steve dan helikopter dikejar oleh helikopternya, sampai-sampai Charlie yang mengecoh Steve. Dia membawa Steve ke gudang yang sangat sempit karena gudang yang tidak begitu luas. Itu mengakibatkan helikopternya pun harus jatuh di sana. Kemudian Steve memanjat mobil orang di jalan. Steve mengejar mereka ke tempat yang sudah ditentukan oleh Charlie. Melihat Charlie dan rekannya masuk ke dalam kereta api dan langsung keluar meninggalkan mobilnya di sana, Steve pun memanfaatkan kesempatan itu dengan menyogok penjaga kereta tersebut. Look, man. Hey, don't worry about them. I'll give you $5,000 you put me inside that car. Setelah dibuka, ternyata Charlie dan rekannya masih ada di dalam. Dan ketika Steve menundukkan pistol ke arah Charlie, tiba-tiba dia ditangkap dan Stella pun yang sangat muak ya, yang sangat kesel, yang sangat cermet kepada Steve, dia pun menonjok mukanya Steve. Tiba-tiba, tompes banget. You know this was never about the gold. Whatever helps you sleep at night, sweetheart. Dan akhirnya emas itu pun bisa berhasil mereka dapatkan kembali. Mereka pun menaiki kereta itu dengan merayakan atas keberhasilan misinya dan balas dendam Stella atas kematian ayahnya di waktu itu. Father and friend. Tamat, itulah sedikit ringkasan film dari film yang berjudul Italian Job. Film ini direkomendasikan teman kerja saya ya, yang sekarang baru saja menikah. Dia namanya Kiki ya, Kiki namanya. Dia itu bilang kalau film ini tuh sangat bagus sekali loh. Jadi saya rangkum film ini, ternyata wah bagus banget guys. Apalagi kalian itu nontonnya di full filmnya, itu sangat, pokoknya seru lah. Ini film action yang sangat seru. Jadi buat kalian semuanya, ini kan hanya ringkasan film saja. Yang mungkin gak suka film yang terlalu panjang, boleh langsung nonton di channel ini. Oke, dan terima kasih buat teman-temanku semuanya yang sudah menonton dari awal meskipun gak sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahi umurnya, rezekinya dan semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Lian, terima kasih. Matur Sakalangko.